Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy sekali orang-orang dengan segmen ini ternyata Pak Guru, dan ini mungkin episode keberapa kita kedatangan tamu lagi yang ingin bercerita dengan apa yang dia gelisahkan. Kita akan sebut aja dia Mas Bata. Nah, Bata. Ya karena bajunya kayak Bata kok. Bata kok. Oh iya, Mas Bata. Couple sama editor kita bajunya. Tapi oke lah, silahkan Mas Bata boleh disampaikan pada Guru Gembul. Ya gini loh Pak Guru, aku tuh dari 2018 sampai sekarang kayak pernah ngalamin something yang perasaan mirip-mirip di YouTube Pak Guru di Gembulikum. Jadi Yang mana? yang judulnya tuh aku inget saya murtad nggak sih? Oh, itu mah yang di Guru Gembul episode 1056 kalau nggak salah, 1056. 1056. Oh iya. Ya jadi mirip-mirip banget, bahkan cenderung agak sama gitu. Nah tapi itu dari 2018 gitu. Nah cuman awal-awalnya nggak tahu, tiba-tiba muncul aja. Jadi kalau perasaan itu kayak munculnya tuh kayak sehari itu bisa sampai 30-50 kali munculnya. Dan sekali muncul tuh 2-3 detik gitu, 3 detik lah gitu kan. Nah ketika muncul tuh aku tuh kayak ngerasa bahagia gitu loh, ngerasa gembira, ngerasa tenang, ngerasa apa ya, kayak ikhlas, ridho gitu loh, ngerasa diterima, merasa dimaafkan, diampuni, whatever gitu kan. Merasa kayak sebelumnya tuh kayak nggak pernah ngerasain tenang gini, meskipun aku tuh misalnya lagi banyak pikiran, tapi ketika perasaan itu muncul ya kayak ya udah selesai. Efek ciu. Ciu makanan. Ciu kayak arak gitu. Enggak, aku nggak minum. Aku nggak minum. Terus juga kayak ada rasa juga seolah-olah aku mau pulang gitu loh. Tapi bukan ke rumah yang sekarang gitu loh. Kayak ada yang ngomong kamu ntar lagi pulang gitu loh. Terus kalau misalnya mendung kayak asik pulang gitu loh. Gitu. Kalau misalnya ada perasaan kayak gitu tuh. Nah gitu. Nah tapi perasaan itu tuh hanya muncul ketika aku lagi sakit flu dan batuk gitu loh. Gitu. Jadi Oke, iya. Jadi gini Kang. Kasih konteks dulu mungkin yang Pak Guru ceritakan di episode Iya. 1056 itu perjalanan spiritual Guru Gembul. Kalau misalkan nanti teman-teman mau lanjut, apa sih ceritanya? Boleh Ya, nanti nonton langsung aja aja dulu mampir. episode itu, tapi harus sampai akhir ya. Iya. Karena disclaimer-nya di belakang. Ya, banyak orang yang kemarin komplain karena nggak lihat disclaimer-nya. Konteksnya biar pahamnya silakan nonton ke Iya, silakan 1056. nonton. Tapi intinya adalah Akang mengalami apa yang kurang lebih saya alami. Dan waktu saya upload video itu juga sebenarnya di kolom komentar juga cukup penuh orang yang bilang, ya saya juga pernah ngalamin hal yang seperti itu, saya juga pernah ngalamin hal yang seperti itu, dan lain sebagainya. Nah kalau saya sih cenderung mengabaikan Kang. Jadi kemarin Mas sebenarnya hanya kalau ada yang penasaran kenapa ya jawabannya itu gitu. Tapi saya cenderung mengabaikan karena apa? Karena sejauh itu tidak berdampak kepada kehidupan saya dan sejauh itu juga tidak berdampak kepada orang-orang yang ada di dekat saya, ya sudah, saya nggak akan mendramatisir dan menromantisme kejadian itu sebagai berarti saya terpilih. Enggak, biasa-biasa aja gitu. Apalagi kalau saya mengalami itu tuh dalam keadaan flu dan batuk. Iya, karena itu kemungkinannya banyak sih. Saya bilang juga di video itu, gak harus itu adalah sebuah pengalaman spiritual yang spesial. Bisa aja itu pada waktu itu saya lagi ngerjain skripsi, saya baca buku tuh ribuan. Karena pada waktu itu sekitar 30 orang bikin skripsi itu menjadikan saya dosen pembimbing ketiga. Jadi saya tuh nggak diangkat, nggak apa, tapi teman-teman saya tuh mempercayakan. Jadi saya tuh sampai buka kelas di perpustakaan dulu tuh yang mau bimbingan ke saya gitu. Itu bisa sampai sore, bisa sampai malam. Karena apa? Karena yang ngasih judul ke teman-teman saya ya saya gitu. Jadi saya dulu tuh bikin daftar judul buat skripsi karena banyak yang kesulitan judulnya apa ya. Saya kasih nih draft 40 judul lengkap dengan sumber-sumbernya, saya kasih semuanya gitu. Jadi orang-orang pada akhirnya ini. Nah, karena pada waktu itu saya tuh berinteraksi dengan buku begitu banyaknya, saya tuh menduga bisa aja itu teh menyebabkan saya mengalami delusi gitu.
atau masalah-masalah yang semacam itu gitu. Bisa aja. Atau pada waktu itu saya tuh ada dalam transisi dari kuliah ke dipaksa harus masuk ke dunia kerja. Nah, dalam dunia kerja di mana saya tuh sangat introvert, sangat takut ngobrol dan gaul sama orang. Tapi sejak saat itu saya harus bekerja dan bergaul sama orang itu menjadi syarat agar saya bisa dapat uang gitu. Nah, itu mungkin membuat saya stres gitu. Jadi anggaplah itu adalah pengalaman spiritual, tetapi saya tetap skeptis dengan itu. Nah, jadi gimana dong? Maksudnya kalau itu berdampak kepada kehidupan saya, kita jalanin. Tetapi kalau misalkan itu sekarang enggak, ya udah B aja gitu. Jadi seandainya pun misalkan ya titik terjauhnya adalah saya ternyata adalah diangkat jadi wali dan bisa menurunkan hujan susu misalkan, ya saya tetap gak akan klaim itu, saya juga tetap tidak akan peduli dengan itu, saya tetap akan ajak orang untuk berpikir kritis dan skeptis gitu. Nah, jadi termasuk yang Akang itu juga kalau mengalami pengalaman-pengalaman yang seperti itu, Akang syukuri kalau misalkan itu mengubah Akang menjadi lebih baik kepada orang lain. Akang syukuri itu kalau misalkan itu mengubah Akang menjadi lebih jujur, menjadi lebih komitmen dan kompeten, menjadi lebih berdedikasi terhadap sesuatu yang akan perjuangkan, ya bagus lah. Tapi kalau misalkan udah ngalamin seperti itu, terus kelakuan saya seperti ini lagi, kehidupan saya juga ya gini-gini lagi, saya masih banyak mengecewakan orang, ya udah sama seperti sebelumnya, nggak usah dijadikan sebagai sesuatu yang spesial. Akang spesial itu sebenarnya adalah rangkaian kebiasaan yang berakumulasi sehingga menghasilkan sebuah karakter yang positif. Bukan kejadian-kejadian kecil dalam segmentasi-segmentasi kehidupan yang terpisah dari kehidupan sesudah dan sebelumnya gitu. Kalau saya menyarankan gak usah diromantisme walaupun itu memang menyenangkan, urusan pribadi aja itu mah gitu. Ya jadi kan lebih ke pribadi. Cuman kalau misalnya kata Pak Guru, kan Pak Guru mah tadi bilangnya ada apa sih dari dunia kerja, dari kuliah ke dunia kerja gitu loh. Jadi menimbulkan itu. Kalau aku kan waktu 2018 nggak ada apa sih sebetulnya nggak ada kejadian apapun gitu. Oh iya enggak, itu mah maksudnya cuman mungkin di peristiwa yang saya alami, bukan yang Akang alami. Di peristiwa yang saya alami, beberapa opsi kemungkinan saya mengalami itu adalah itu. Bisa aja saya benar-benar diangkat itu, bisa aja gitu. Tapi yang kayak gitu juga bisa aja. Apa juga semuanya bisa aja. Itu hanya contoh gitu ya, hanya contoh. Nah, kalau Akang tentu saja penyebabnya juga bisa lain lagi. Yang jelas pada waktu itu otak Akang sedang tidak baik-baik saja. Karena lagi sakit gitu atau gimana sih? Kalau demam tuh demam bisa menyebabkan otak Akang tuh jadi lebay gitu, itu bisa. Demam, tapi kan aku nggak panas meriang gitu loh, cuman flu dan batuk doang. Tapi Kalau diagnosis lebih lanjut sih mungkin juga itu nanti diagnosis kedokteran ya. Cuman kalau misalkan emang sakit flu dan batukku juga sering banget soalnya kalau kayak gitu mah. pernah ngerasain gitu. Tapi nggak kayak seperti Tiba-tiba merasa wah aku Pengen menabrakkan diri ke rel kereta. enggak seperti perjalanan spiritual yang gue gem atau kau rasain. Gue cuma bisa ngeliat kayaknya jadi jauh gitu pandangan gitu doang sih. Tapi ya mungkin terganggu kalau otak. saking gini loh, kayak saking senengnya perasaan itu gitu kayak. Jadi kalau udah pas sembuh tuh udah hilang perasaan itu kan, nggak ada lagi. Dan aku tuh kayak di siklus gitu, flu dan batuk tuh setahun sekali. Jadi aku tuh ngalamin itu tuh cuma setahun sekali. Pas sakit flu dan batuk tuh paling lama 2 minggu gitu kan ya. Nah aku tuh pernah kayak pengen pilek lagi, pengen flu lagi gitu ya, sengaja mempilekkan diri, menyakiti diri. Gimana mempilakkan diri itu dengan apa? Hujan-hujanan, angin-anginan, pakai motor nggak di jaket gitu loh. Kan jadi bisa sakit kan. Nah akhirnya aku batuk sama flu gitu kan, ingusan gitu. Tapi nggak muncul. Jadi munculnya tuh kalau misalnya aku flu yang nggak disengajain aja. Kalau aku sengaja cari-cari penyakit, udah 2 kali nggak muncul perasaan itu. Nah terakhir kali kan kemarin pas di Kombat aku datang, aku kan lagi agak flu dan batuk kan, suara aku kan lagi beda kan sebetulnya. Nah itu tuh pas kalau lagi bagiin makanan gitu kan, 3 detik muncul perasaan itu, kayak ngeliat seorang yang dapat makanan tuh kayak, dia bilang makasih isinya, sama-sama gitu, kayak wow gitu banget. Terus ngeliat Pak Guru di depan gitu kan ya, ngomong apa gitu kan ya, kayak sumpah Pak Guru hebat banget gitu kan. Terus kayak ngeliat si Hasan
capek keringetan gitu kan, kayak nggak apa-apa gitu, maksudnya tuh Nggak apa-apa. Apa maksud? Ambigu banget kata-kata lu dah. nggak apa-apa, maksudnya tuh nggak apa-apa, nanti juga selesai kok capeknya gitu loh. Nah, berikut juga kalau misalnya aku lagi ngelihat seseorang gitu kan ya, kayak seseorang yang aku interest, kayak lebih banget dari biasanya gitu loh. Iya, simpan aja Kang. Simpen aja kan. Aku akan klaim ini sebagai perjalanan spiritual yang mengagumkan gitu kan ya. Meskipun aku pribadi aku nyebutnya ini kayak cukup alay sih, perasaan surgawi. Tapi ya buat diri aku aja gitu. Aku nggak ngeklaim aku spesial atau bahkan kayak aku, kata Pak Guru, wah jangan-jangan wali gitu loh. Enggak. Udah beli harpa? Harpa. Jadi perasaan surgawinya tuh sambil tring tring. Oh, suara malaikat yang gitu. Terus ada lampu sorot. Iya itu. Jadi gini Kang, saya tuh sering bilang gitu ya. Pengalaman spiritual itu ada, tetapi dia tuh nggak bisa disampaikan karena begitu dia disampaikan dia jadi material. Kan disampaikan ngomong kan, nah, ngomong kedengeran kan, kedengeran terukur. Terukur itu akhirnya nggak jadi gaib lagi. Yang gaib itu adalah sesuatu yang tidak terukur. Jadi ya udah itu mah urusan pribadi saja gitu. Jadi seperti yang kemarin saya bilang di episode itu, saya tuh nggak mau cerita dan saya tuh nggak akan mendagangkan yang itu gitu. Cuman karena pertanyaannya banyak gara-gara dua video sebelumnya itu, ya dan itu juga ceritanya sudah sempat saya bocorkan di kanal yang lain gitu. Jadi ya udah nanggung sekalian saya ceritain aja gitu. Tapi sekali lagi Kang, Akang tuh hidup dalam realita. Untuk yang idealita simpan dalam hati, simpan dalam benak. Sejauh itu tidak berdampak kepada kehidupan nyata, ya sudah biasakan saja gitu. Jadi nggak usah sampai akhirnya nanti ada orang yang bisa memundurkan pesawat, ada orang yang bisa sampai memunculkan emas gitu. Itu kan sebenarnya muncul dari cerita-cerita yang semacam itu. Nah, jadi nggak usah di ini gitu. Kalau saya pribadi sih begitu, Kang. Pada akhirnya kita tuh hanya dinilai sama orang tuh tentang apa yang dilihat orang kan, bukan dilihat sama kita, tapi yang dilihat sama orang gitu. Jadi Akang nanti diangkat menjadi seorang pembicara besar. Itu tuh bukan gara-gara Akang melihat dalam perspektif Akang, tapi orang lain ngelihat Akang layak untuk jadi pembicara besar, kan begitu. Jadi yang untuk diri mah ya sudah aja untuk diri. Nanti kalau misalkan Akang pada akhirnya juga masuk surga dan bawa harpa pakai halo dan ada cahaya itunya, ya amin. Amin. Dan ya. Tapi di komentar video Guru Gembulang itu banyaknya tuh kayak Guru Gembul selamat, saya sudah ketemu Yesus. Saya iri, saya juga pengen kayak gitu. Banyak juga sih komentar-komentar kayak gitu. Bahwa itu tuh tanda dari Roh Kudus gitu-gitu loh. Aku ketemu malaikat Mikail. Kalau misalnya Pak Guru diklaim sama yang komen ketemu sama Jesus, aku ketemu malaikat Mikail. Maksudnya gimana ketemu Mikail? Aku pertama kali cerita loh ke orang itu, tapi kan aku pendam sendiri. Gimana coba? Gimana yang kau bayangkan atau yang kau rasakan dulu ketemu Mikail tuh gimana? Aku malam-malam diam di genteng gitu kan ya. Genteng. Genteng rumah aku gitu. Pas bulan purnama. Wih. Ya mendung, aku senang mendung. Hitachi mana baru pernah. Aku seneng mendung, saya juga suka mendung banget, aku suka banget. Gede angin aku suka banget. Petir gede aku suka banget. Nah dari situ malam-malam petirnya gede, ya tiba-tiba kayak ya muncul gitu. Mikail. Seperti di film-film malaikat gitu nggak yang kau bayangkan? Enggak, jadi dia tuh kayak ya putih aja, nggak kelihatan mukanya gitu. Terus bersayap, gak tahu sayapnya berapa. Terus kayak ada pakai selendang tali gitu. Ada tulisannya yang abjadnya tuh nggak ada di dunia. Oh iya, berarti itu adalah fake memory atau memori tambahan. Nah, memori tambahan. Iya, jadi persepsi. Jadi Halo gitu. Hah? Halo gitu. Bukan. Jadi orang-orang zaman sekarang ketika bersaksi ngelihat alien atau UFO,
Ya aliennya itu yang dalam bentuk mata hitam gede terus botak mulut kecil itu, karena digambarkannya begitu, konsepsinya sudah terbentuk seperti itu, sehingga ketika kita mengaku diri melihat alien atau berhalusinasi melihat alien, maka alien yang akan kita lihat itu adalah bentuknya seperti itu gitu. Ya, tapi bukan, sekali lagi ya, bukan berarti mengingkari pengalaman Akang gitu. Ya itu memang mungkin aja beneran Mikail gitu kan, bisa aja gitu. Siapa yang, soalnya saya juga pernah ketemu Mikail tuh naik Vespa. Jordan ya, Michael Jordan. Michael itu. Ya, jadi Aku kelihatan bohong nggak? Kan kata Pak Guru, aku kelihatan bohong nggak? Kan kata Pak Guru aku kelihatan kalau aku bohong aku kelihatan dari matanya. enggak, saya nggak ngamatin itu. Saya Emang pernah Pak Guru ngomong gitu kelihatan bohong kalau dari mata? Ya, soalnya kan Pak Guru pernah komen warna mata aku coklat. Warna mata coklat itu kalau misalkan ada FBI dan lain-lain itu kan gampang ketahuan. Makanya pernah nggak di film-film, kalau di filmnya kalau diinterogasi teh dijenggut, disorot matanya tuh, ngaku pakai lampu disorot gitu kan. Pernah kan adegan itu? ya di sini. Ya misalkan ya disorot gitu. Ya itu tuh untuk ngelihat gerak pupilnya. Oh, yang tengah-tengah yang hitam itu. Iya. Oh, kalau misalnya berubah berarti dia ada indikasi bohong gitu. Ada beberapa jenis kebohongan yang bisa terdeteksi dari situ. Jadi berdenyut gitu misalkan apa, dan hanya 0, sekian persen orang yang bisa mengatur ototnya bisa jadi membesar dan mengecil kayak kucing gitu. Itu ada orang yang bisa seperti itu tapi jumlahnya 0,000 sekian gitu. Berarti takut banget dong kalau sekarang aku bohong ya. Kalau misalnya ada yang nanya-nanya, Ndri kamu gitu, Ndri kamu gini sih, aduh. Ada nggak semua orang merhatiin? Iya nggak semua orang. Tapi emang kalau misalkan kita berhadapan sama orang yang ngerti gitu, kadang jadi salah tingkah Pak Guru, kayak waktu kita ketemu orang bin gitu, gue tuh suka salah tingkah sih kalau misalkan takut di sini, kalau gue tangan gini nanti takutnya disangka nggak menerima pendapat dia, gini takut dinilai, salah tingkah lah pokoknya mah. Enggak, itu kan ada pakarnya mikro ekspresi gitu kan. Ya itu kan memang ada orang yang pakar untuk itu tuh. Jadi Akang kelihatan bohong juga harus matanya harus seperti itu. Kalau udah jadi pakar bentuk saya juga dulu belajar sih sedikit-sedikit tentang itu, tapi ya nggak penting juga sih, karena kalau lagi apes mah tetap aja kena gitu, ketipu sama orang. Aku mau masuk ke soal